Sumpah rek, bayangkan ada bunga yang mekar bukan karena matahari, tapi karena roh yang nyari jasadnya. Daunnya hijau, tapi nadinya merah kayak masih nyimpen dendam yang belum kelar. Katanya, siapa yang metik satu bakal ke bawah dua, tanamannya dan penunggunya. Di gunung itu yang harum belum tentu wangi, dan yang cantik belum tentu hidup. Dan Rina dengan polosnya cuma pingin membawa pulang buat pajangan. Ternyata yang ikut malah pemiliknya. Halo guys, balik lagi di Iksa Nesta, tempat di mana misteri, horor, satwa, dan teknologi nongkrong bareng kayak aplikasi ojek online, tiba-tiba update jadi horor survival. Nah, cerita kali ini tentang seorang cewek yang ikut mendaki gunung buat mencari tanaman hias yang unik. Tapi siapa yang nyangka tanaman cantik yang dia bawa pulang itu bukan tanaman biasa, melainkan tanaman keramat yang tumbuh di tanah penuh misteri. Sejak tanaman itu masuk rumah, kejadian aneh mulai muncul. Suara-suara satwa di malam hari berubah jadi bisikan menyeramkan. Kamera pengawas kadang mati mendadak, kayak ada sesuatu yang gak mau ketahuan. Jadi sebelum kalian ikut-ikutan bawa pulang tanaman cantik yang ternyata berisi penunggu, klik dulu tombol subscribe dan nyalain loncengnya ya biar tiap kisah nyata yang angkernya lebih nempel dari lem Korea langsung muncul di layar kalian. Habis itu siapin jempol kalian buat like, komen buat ngedumel, dan share biar teman kalian yang hobi mendaki gak asal metik daun yang salah. Rina berdiri terpukau di lereng gunung itu, diapit kabut tipis dan aroma tanah basah yang menusuk hidung. Di depannya tumbuh sebuah tanaman aneh tapi cantik. Daunnya mengkilap seperti dilap minyak kelapa, dan bunganya merah darah, seolah baru nyerap dosa orang kota. Ia tak tahu nama ilmiahnya apa, tapi yang jelas di mata tukang upload Instagram, ini tanaman estetik banget buat dipajang di ruang tamu. Nek tak bawa pulang, pasti cakep, dipasang di pot putih, terus dijepret ala-ala estetik. Begitu batinnya sambil senyum-senyum kayak anak kecil nemu uang 1.000. Ya nggak peduli meskipun di sekitar situ ada batu nisan tua setengah terkubur, atau suara angin yang mendadak ngisak kayak bayi yang kelaparan. Rina tetap jongkok, metik batangnya, dan membungkusnya pakai jaket hujan yang bau rendang basi. Teman-teman pendaki lainnya cuma ngelirik sekilas. Jangan sembarangan metik tanaman di gunung, Rin, celetuk salah satu dari mereka. Tapi Rina malah nyengir, lah ini kan dilindungi, lagian cuma satu. Kalimat yang diucap ringan itu ternyata jadi pembuka dari kisah yang berat dan bikin kepala nyut-nyutan. Turun gunung, suasana masih biasa saja. Rina bahkan posting story nemu tanaman cantik di puncak dengan tagar healing estetik tanaman langka. Gak ada firasat aneh, tapi malamnya baru sehari sampai rumah, udara di kamarnya berubah. Pengap padahal AC menyala. Lampu redup sendiri, padahal token listrik masih banyak Dan yang paling aneh, tanaman itu tiba-tiba basah kuyup padahal gak disiram. Di lantainya muncul bekas lumpur seperti ada yang datang tanpa izin. Rina cuma mikir, mungkin tumpah. Tapi pas tengah malam suara ketukan muncul dari pot tanaman. Bukan dari pintu, bukan dari jendela. Dari dalam pot, seolah ada yang mau keluar. Malam demi malam suasana kamar Rina berubah jadi kayak kandang di kos-kosan Setiap jam 2 pagi selalu ada suara ketukan kecil dari pot tanaman. Kadang pelan, kadang jedak-jeduk kayak orang ngetuk pintu sambil emosi. Yang bikin makin gak waras,
Suara itu cuma berhenti kalau Rina ngelihatin tanamannya sambil ngomong, "Udah ya, aku di sini." Ibunya Rina sempat nyeletuk, "Nah, itu tanaman kok makin gede ya, daunnya nambah terus tiap hari, kayak bayi dikasih susu sapi murni." Rina cuma ketawa hambar. Padahal di hatinya udah mulai curiga. Ini tanaman tumbuhnya terlalu cepat. Dan anehnya, tiap kali dia mimpi buruk daunnya berubah bentuk. Kayak keriting habis disasak. Puncaknya, terjadi di malam keempat. Rina kesurupan. Tiba-tiba ia duduk di depan pot sambil ngelus-ngelus daunnya dan bilang, "Maaf, aku cuma pengen bawa pulang. Jangan marah, jangan ikuti aku." Ibunya panik. Ayahnya yang tadinya skeptis langsung ngibrit panggil Pak Ustadz. Setelah dibacakan doa-doa, Rina terkapar lemas kayak habis lari dari ujian nasional. Setelah sadar, Rina cerita sesuatu yang bikin semua orang di rumahnya diam membatu. "Aku mimpi jalan di hutan yang sama. Ada sosok tinggi besar, mukanya ketutup rambut panjang, terus dia bilang, 'Yang kau bawa itu bukan milikmu. Kembalikan sebelum aku ambil yang lain.'" Rina gemeteran, Keringatnya kayak habis mandi lumpur. Besoknya, kejadian makin absurd. CCTV rumah nyala sendiri, terus mati, terus nyala lagi. Tapi gambarnya, cuma satu, pot tanaman itu. Dari jarak sangat dekat, gak ada yang ngatur kamera. Bahkan Ustadz yang bantu mereka cuma bisa bilang satu kalimat pendek. "Kalau kalian gak balikin, yang datang berikutnya bukan cuma mimpi." Hari itu Rina dan ayahnya naik lagi ke gunung yang sama. Tapi kali ini bukan buat healing, bukan buat selfie, dan jelas bukan buat cari tanaman estetik. Di punggungnya dia bawa pot tanaman yang selama seminggu terakhir nyaris bikin warasnya kabur. Mukanya pucat, matanya sayu, dan langkahnya berat kayak narik dosa bertahun-tahun lewat pundak. Langkah demi langkah makin sunyi. Hutan itu kayak ikut ngelihatin, seolah tahu mereka datang bukan buat iseng. Udara di situ nggak cuma dingin, tapi juga berat, Ayahnya sampai bilang, "Kayak nginjek tanah kuburan, Rin." Mereka nyari lokasi yang sama, di dekat batu nisan tua yang dulu diabaikan Rina. Dan pas nemu titik itu, udara langsung berhenti. Gak ada angin, gak ada suara burung, cuma diam. Rina taruh tanaman itu pelan-pelan. Tapi sebelum ia sempat berdiri, tubuhnya kerasukan lagi, Kali ini matanya melotot, mulutnya ngomong dengan suara berat. "Kenapa kau sentuh tanahku? Kenapa kau cabut penjagaku? Kau bukan pemilik, kau bukan pewaris." Suara itu bukan suara Rina, tapi keluar dari tubuhnya sendiri. Ayahnya buru-buru bacain doa. Air mineral dilempar kayak di sinetron jam 7 dan Rina jatuh pingsan. Tapi sesaat sebelum ambruk, dia sempat berkata lirih, "Aku minta maaf, ambil tanamannya, tapi jangan ambil aku." Dan setelah itu, hutan kembali bersuara. Angin bertiup, ranting-ranting gemerisik, seolah semua yang gaib akhirnya lega karena haknya dikembalikan. Sejak itu, Rina sembuh, tapi bekasnya nggak hilang. Ia jadi lebih pendiam, lebih banyak merenung, dan setiap kali lihat tanaman di pot, ia hanya geleng-geleng sambil bilang, "Jangan cuma lihat cantiknya. Kadang yang paling estetik justru paling mistik." Sekarang ia paham, tidak semua yang indah boleh dipetik, dan tidak semua yang tumbuh pantas dipindah. Dan sejak itu gak ada lagi yang berani asal petik apapun dari gunung itu. Apalagi cuma karena pingin rumahnya estetik buat diupload ke story. Karena di balik daun yang hijau bisa aja ada makhluk yang udah ribuan tahun bertapa. Nungguin satu orang ceroboh buat dibikin gila. Jadi, kalau kamu lagi main ke alam, jangan cuma mikir konten. Alam itu bukan taman bermain, itu wilayah yang dijaga, bahkan oleh yang tak kasat mata. Dan sebelum kamu ikut-ikutan nanam tanaman yang katanya bawa hoki, klik dulu tombol subscribe dan nyalain loncengnya, biar tiap kisah nyata yang bikin merinding ini langsung mampir ke layar HP-mu.
Habis itu, Rek, siapin jempol buat like, buka kolom komen buat cerita pengalaman horormu juga. Dan share ke temanmu yang doyan koleksi tanaman. Tapi nggak tahu asal-usulnya. Siapa tahu selama ini dia juga lagi ngerawat sesuatu yang bukan miliknya. Yuk kita tutup cerita malam ini, tapi jangan lupa mata boleh merem, tapi rasa waspada jangan pernah dimatiin.